Pas dia nutup pintu, jedek. Kan mau nggak mau saya balik badan. Iya. Saya balik badan, itu cewek masih ada di situ. Jadi pakai kayak gaun merah gitu bang. Tapi rambutnya itu kayak acak. Dia ngadep ke figura hotel di lorong itu. Ikuti sama gue, udah samperin. Gue dia kagak mau tuh bang. Nyamperin lah saya nih. Kayak emergency exit tuh. Iya, saya buka emergency exit nggak ada apa-apa nih. Cuma saya penasaran, apaan sih bocah? Saya turun nih bang, ke lantai 22, lewat tangga. Pas saya longok, itu bocah begini nih bang. Nah, saya kan nanya tuh, kok sering banget sih? Maksudnya saya ketemu, teman saya ketemu kan, banyak gitu yang ngelihat. Jadi saya nanya sama senior saya nih bang, tuh kok banyak sih yang ketemu? Emang lu kok angker nih gitu ya? Iya, emang lu nggak tahu ceritanya Bel? Cerita apaan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau ngasih tau buat kalian semua, kalau kalian ke luar daerah atau ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari rumah, dan kalian nginep di suatu hotel, kalau bisa kalian searching dulu nih, histori yang ada di belakang hotel itu. Siapa tahu hotel itu adalah hotel angker yang sama seperti yang bakal diceritakan sama narasumber malam ini. Dan narasumber itu udah ada di sebelah gua. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Bang Belly. Bang Belly, apa kabar? Ya, baik, Bang Arit. Bang Arit baik. Alhamdulillah baik juga, Bang. Kali ini lu mau cerita tentang kisah mistis saat lu kerja di salah satu hotel yang ada di Jakarta ya, Bang? Betul. Ini kejadian tahun berapa, Bang? Kejadiannya itu tahun 2007 sampai 2021 lah. 2017 maaf. 2017 sampai 2021. Nah, berarti lu kerja di situ selama 4 tahun ya, Bang? 4 tahun tuh. Dan yang ngalamin hal mistis itu lu doang atau banyak juga karyawan-karyawan lain yang ngalamin, Bang? Buat pribadi ada, yang lain juga ada. Oh, jadi nanti gue minta juga nih, Bang, beberapa cerita dari sudut pandang teman-teman lu ya, yang ngalamin juga tentang mistisnya hotel tersebut gitu, Bang. Iya. Yaudah, Bang Belly udah siap buat cerita? Siap. Oke, tapi nanti gue mau nyampein dulu nih ke penonton Pasukan Lentera Malam. Jadi buat kalian yang pengen juga gue undang ke Lentera Malam untuk mencurahkan cerita-cerita mistis kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Kalau bisa kalian udah siapin dulu nih voice note cerita kalian supaya nanti kita bisa cek dulu nih ceritanya. Nanti kalau oke, bakal kita undang ke Lentera Malam. Ya udah, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi awal mulanya itu kan saya kerja nih, saya ngelamar di departemen housekeeping. Jadi saya jelasin dulu nih ya, departemen housekeeping itu di situ ada 3 bagian bang. Pertama bagian laundry, kedua room attendant, ketiga public area. Nah kebetulan saya itu ditempatin di departemen public area housekeeping. Oh, itu bagian ngapain tuh biasanya? Itu jadi kita ngebersihin buat area-area sekitaran hotel lah, dari atas sampai bawah itu area publik lah. Iya. Public area itu semuanya kita bersihin. Jadi awal mulanya itu kan saya pertama waktu kerja itu dikasih si pagi nih bang. Jadi awal masuk jam 7 itu sampai jam 3. 3 sore? Ya jam 3 sore. Kita masuk pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Selama sebulan 2 bulan itu saya dikasih tuh buat kerja pagi. Ya namanya kerja pagi sampai siang ya nggak ada lah gangguan gitu ya. Iya. Nah terus kebetulan pas udah 2 bulan lewat, kebagian lah saya nih shift sore. Shift sore nih, ketemu malam berarti nih ya. Berhubung kan udah mengetahui lah rules kerjanya kayak gimana gitu kan. Bel, buat bulan depan lu gua kasih shift sore ya. Siapa? Ntar lu shift sore ikut aja dulu biar tahu kerjanya kayak gimana. Pas keesokan harinya singkat cerita saya masuk sore, itu sekitar semingguan lah. Itu baru tuh bang tuh ada kejadian. Jadi awalnya itu sebelum maghrib lah kejadiannya itu di loker cewek bang. Loker perempuan? Ya. Ini loker karyawan perempuan berarti? Iya, di loker cewek. Itu tepatnya ada di daerah basement ya. Di situ tuh ada yang kalau kata kita mah kesurupan lah, kemasukan.
Itu di loker cewek posisinya. Ya rame kan tuh pada ngumpul. Wah, ada apaan sih, ada apaan sih? Ini ada yang kemasukan. Tuh, kemasukan apaan nih? Terus, biasa Bel, di loker cewek memang begitu. Oh, emang terkenal kalau Ya. loker cewek itu agak-agak horor lah. Itu kata senior saya. Iya. Di loker cewek emang begitu Bel, katanya. Wah, yang bener lu, bener. Kebetulan juga shift sore itu ada kebagian buat ngebersihin loker bang. Saya kan baru nih di shift sore, kebagian lah saya ngebersihin loker cewek. Waduh. Ya, Iya. saya kebagian ngebersihin loker cewek. Di situ awal biasalah kita masuk, ya harus kerjanya kita ngetok pintu dulu lah buat di loker cewek. Tok, housekeeping. Jadi saya ngetok 3 kali itu housekeeping, nggak ada jawaban, saya masuk nih bang. Berarti kan nggak ada orang nih. Ya udahlah, saya rules kerjanya kan biasa ngebersihin, saya tekot sampah. Emang kalau menurut saya ya, kalau buat loker cewek sama cowok itu jorokan cewek sih bang. Oh, malah jorokan cewek. Ya, soalnya dari tempat sampah ya kayak ada buang-buangan bekas-bekas Pembalut gitu ya. Ya roti Jepang gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang diplastikin, ada juga yang langsung main buang aja. Ada yang belum dibersihin juga nggak tuh? Yang nggak dibersihin bang, yang Iya, begitu iya. masa dicuci sih bang? Oh, Nggak dicuci. Iya. Jadi main buang di tempat sampah set nempel aja kayak Spiderman gitu, tak aja. Ya itu kebagian saya ya ngeliatin itu roti Jepangnya saya masukin tempat sampah, saya buang. Saya bersihin tekot sampah, kelar ngepel. Pas saya mau pergi nih dari loker, itu ada yang ngetok di kamar mandi. Berarti di dalam loker itu ada kamar mandi? Ada kamar mandi khusus cewek. Iya. Tok. Lah saya bingung dong. Perasaan tadi gua ngebersihin gak ada orang nih. Saya takutnya itu ada cewek, maksudnya ada staff lah di situ. Iya. Kalau ada orang ya saya yang kena masalah. Saya masuk lagi ke dalam, periksa lagi lah hatu tuh. Itu ada 2 kamar mandi bang. Saya masuk kosong. Housekeeping, ada orang gak nih? Nggak ada juga. Saya balik lagi bang. Pas saya mau keluar pintu masuk, itu diketok lagi. Dari kamar mandi itu. Iya. Wah yang kemarin bener kesurupan ini kali ini yang Iya. ngegodain nih, gangguin nih. Saya masuk lagi bang. Saya masuk lagi ngecek lagi nih. Set aja. Kosong nih tempat. Di situ saya kayak orang gila aja. Maksudnya numpang ngomong sendiri. Iya. Maaf nih ya. Saya mah di sini cuma ngebersihin doang, kagak ngapa-ngapain. Ya kalau ganggu ya jangan diganggu atuh. Udah ya, assalamualaikum. Ya ngomong sendiri aja kayak gimana sih? Iya. Udah keluar, saya tutup pintu, aman. Wah nih setan kayaknya sopan banget sih, kudu Iya. misi-misi segala gitu. Harus komunikasinya yang baik gitu, baru nggak diganggu. Tapi sempat muncul nggak tuh penampakan atau gimana gitu? Kalau rasa sekelebat gitu? Untuk di loker sih nggak ada penampakan sih kalau saya di situ ya. Iya, Cuma iya. kalau kayak gangguan-gangguan itu sih ya ada lah kalau Iya, gangguan-gangguannya. Oke. Nah singkat cerita nih bang, beberapa hari kemudian nih, saya masih masuk sore kan. Di situ masuk sore, kita itu tim sore housekeeping itu ada 3 orang bang, buat public area. Jadi yang buat di lantai atas, meeting room, di lantai lobby, sama di lantai basement. Nah saya itu kebagian pas beberapa hari kemudian di lantai meeting, lantai atas. Pas di lantai atas, itu kan ada rules kerjanya, lantai 25 sama 23 itu ada musola bang. Musola khusus pria sama musola khusus wanita. Di situ kerjanya setiap malam jam 11 malam udah nggak ada yang meeting, kita ngegulung karpet, ngebersihin tuh musola. Air-air wudhu disiram-siram, ditarik-tarikin. Saya berdua nih sama teman saya nih bang, namanya Cemong lah ya, orang hitam gede. Mong, kita gulung karpet ya Mong, di lantai 23 sama 25. Ayo bang, saya berdua tuh. Posisinya jam 11 malam lah, pengen uploadan sip ke malam ya. Dari sore kan jam 3 sampai jam 11. Datang saya nih berdua Mas Cemong. Di lantai 25 pertama, itu musola cewek. Awalnya saya gulung nih, bersihin. Biasa bang, gak ada apa-apa. Kan ruang meeting kalau udah malam itu gelap ya. Gak ada yang meeting, lampunya dimatiin nih. Set. Katanya mah buat hemat energi lah. Padahal mah biar tokennya gak mahal kali bang. Iya. Udah tuh digulung, seret, kelar. Di lantai 23, pas mau bersihin, saya turun ceritanya duluan. Mong, gue mau ke bawah ya. Ngapain bang? Ngerokok dulu, asem mulut gue. Udah tinggal lantai 23, lu bersihinnya sendiri. Iya ntar gue bersihin bang sendiri. Ya udah gue duluan ya. Iya. Saya turun nih bang dari lift. Set 25 langsung ke basement. Saya ngerokok lah. Baru mau bakar. Nggak lama tuh bocah dateng nyamperin saya. Si Cemong deh. Cemong nyamperin saya.
Kan bocahnya hitam ya. Nyamperin saya pucet bang. Lah pucet kayak cabai-cabean kagak dibedakin dah gitu. Pakai bedaknya asal-asalan gitu ya. Set aja. Bang, anterin gue yuk. Lu ngapain? Lantai 23. Emang belum? Belum gua. Emang kenapa? Cuma gulung doang, lu malas amat sih. Gua ngerokok doang bentar. Ya udah malu lu temenin. Emang kenapa? Parah bang. Parahnya lu pas turun di lantai 25 turun ke basement. Gua turun bang di lantai 23. Nah pas lift ini kebuka bang. Set. Itu kata dia ya, ada bocah kecil lari dari lorong sini ke emergency exit. Lewatin depan lift. Iya, jadi posisinya itu lift terbuka, dia lari ke emergency exit sambil ketawa. Bocah, kata si Cemong nih, bocah nih. Saya kaget dong bang. Wah lu yang bener, mana ada bocah kecil jam-jam segitu. Serius bang, makanya gue turun minta temenin elu. Ya udah samperin ya sama gue. Udah samperin nih bang ceritanya. Itu di sepanjang lift nih bang. Si Cemong ngetek di saya nih, ngempit. Lah bener ngempit gitu. Kalau nongol ngapain nih bang? Ntar gimana bang ya? Ya lu cuma bocah kecil doang, ngeliat takut. Ya udah, pas dibuka, set ya. Kan lampu masih gelap nih, remang-remang lah. Itu kagak ada apa-apaan pertamanya bang. Mana mong bocahnya? Tadi lari bang sono. Tadi gitu kan. Ah lu yang bener. Saya nyalain lampu semuanya, lampu meeting room nih. Terang tuh. Udah, lu gulung karpet. Lu mau kemana bang? Bocahnya lari kemana? Ke emergency exit. Ikut yuk sama gua. Udah samperin. Gua dia kagak mau tuh bang. Udah gua gulung karpet aja. Ya udah gue gulung ya, iya. Nyamperin lah saya nih. Ke emergency exit tuh. Iya, kata dia kan lari ke emergency exit. Samperin. Saya buka emergency exit nggak ada apa-apa nih. Cuma saya penasaran. Apaan sih bocah ngelihat katanya bocah kecil nih. Saya turun nih bang. Saya turun dari emergency exit ke lantai 22. Lewat tangga. Ya berani mah kagak sih ya. Cuma ngerasa penasaran saya nih lebih gede daripada rasa takut mungkin. Pas saya longok, kan pintu emergency exit begini nih bang. Jadi nggak kebuka ngablak bang. Oh iya. Cuma setengah. Itu bocah lagi duduk gimana ya? Begini nih bang. Tapi nggak ngeliat saya. Iya. Itu bocah di pojokan pintu. Kayak belek dah di pojokan gitu. Set aja. Gini aja. Ini nih yang dilihat si Cemong nih. Cabutlah saya. Balik. Mong. Udah belum? Nah bang, udah belum lu? Gulung karpet. Udah. Lu lihat apaan? Enggak, gua nggak lihat apa-apaan. Oh yang bener lu bang. Tadi bocah lari situ. Kagak, orang kagak ada apa-apaan. Jadi saya ngerinya kan kalau ada apa-apaan malah ngibrit berduaan bang. Iya. Udah, ya udah turun. Pas nyampe basement baru tuh saya ceritain. Tentang kejadian tadi. Iya. Bang Beling lihat. Bener lu ngomong. Apaan bang? Lu tadi lihat bocah kan? Iya. Gue samperin, tuh bocah ada lagi duduk. Perawakannya kayak gimana sih? Pakaiannya atau gimana gitu? Dia nggak pakai baju bang. Pakai baju? Nggak pakai baju, cuma kayak pakai celana putih kayak Pampers, model Pampers, cuma bukan Pampers. Oh iya. Dibilang tuyul, kalau tuyul kan botak ya. Itu ada rambutnya? Ada rambut, cuma dia nunduk begini nih. Dia nunduk begini aja. Kalau kulitnya pucat gitu lagi. Putih pakai bedak gimana sih bang? Iya. Iya putih pakai bedak diginiin begini aja, set aja. Cerita tuh saya mau. Gue juga ngeliat mau. Itu bocah lagi nanggung baik di situ. Terus lu kagak ngapa-ngapain? Ya boro-boro ngapa-ngapain lah lu aja takut. Wah berarti bener ya bang. Ya udah biarin apa, diem aja. Singkat cerita lagi nih bang, kebesokan harinya kira-kira 3 hari lah. Emang saya masih Cemong mulu nih bang ceritanya. Dia kan udah tahu cara kerjanya ya, jadi saya sama dia terus nih. Jadi itu kejadiannya di lantai 26 bang. Itu ada acara prom night. Kalau kata bahasa gaulnya mah gitu, prom night. Dia kelar acara itu jam 11 bang. Kita naik ke atas, dia kelar kita ngebersihin. Kebagian ngebersihin, bekas sampah-sampah dia lah, pesta-pesta lah. Pas saya bersihin nih, kan biasalah lampu meeting room itu mati lah ya. Iya. Si Cemong ngebersihin daerah ballroom di dalam. Saya kebagian bersihin di luar. Itu di area luar ballroom itu semua tembok kaca bang. Mong, ya udah, lu bersihin bagian dalam ya, gua luar. Oke bang, biar cepat kerjanya. Iya. Dia makum, saya di luar. Itu posisi masih mati tuh. Pas saya nyalain, tek. Itu sepanjang kaca bang. Itu jeplakan tangan bocah gimana sih?
tangan bocah kecil. Iya. Di kaca gitu tadi Iya, jebakan banyak sepanjang kaca itu. Lah saya mikir kan, ini perasaan nih acara promek dah, acara anak muda kan. Iya. Ya kali anak muda bocah kecil. Saya panggil si Cemong, Mong, sini Mong. Mau bang, sini dulu. Nanya lah, Mong, ini acara apaan sih? Acara anak muda bang, promek. Lu lihat tuh. Lah, iya ini bang, ini banyak begini. Ya makanya gue nanya sama lu, bocah kagak ada. Ntar aja yuk kerjainnya. Lah bener bang, ntar aja kerjain yuk. Lu tau gak yang kemarin? Yang kemarin mana? Lantai 23. Ya yuk bang yuk, turun. Lah turun saya bang, kerja-kerjainnya subuh. Itu jeplakannya bener-bener anak kecil banget itu. Anak kecil. Iya. Jeplakannya adalah tangan anak bocah gimana sih? Iya. Di tangan, di kaca begitu pada nempel. Saya ngerjain itu jam 6 lah. Abis subuh lah gitu. Iya. Saya ngerjain, bodo amat lah. Bos marah-marah bodo amat lah. Bos mana tahu ya kan. Dia taunya kerja bersih. Pas perang di lapangan kan ketemu-temu gitu mana tahu. Iya. Bos-bos mau begitu. Biarin aja dah. Ya udah tuh ceritanya. Jadi kisahnya lantai 26, 23 itu ada dah penampakan bocah-bocah begitu. Terus ceritanya pas saya masuk malam nih bang, itu buat nganterin requestan bang. Jam 1 ditelepon tuh sama front office. Bang, di kamar 15 sekian ada requestan nih bang. Buat nganterin handuk sama selimut. Oke, saya samperin. Naik nih saya nih. Set. Pas saya keluar lift, jadi kan posisi hotel itu lorong bang ya. Setiap kamar tuh lorong. Pas saya keluar dari lift, itu posisi nganterin saya mau ke kanan. Cuma kan sekelebatan nih, saya lewat, pasti kan ini mata ngelihat nih ke samping nih. Itu sekelebatan saya ngelihat ada sosok cewek diri. Ini pakai ekor mata ngeliat. Iya, pojokan mata nih. Nah, ada orang, samperin lah. Saya nganterin requestan dulu nih. Set housekeeping, ada tamunya keluar. Ya pak, ini requestannya. Diterima, pas dia nutup pintu, jedek. Kan mau gak mau saya balik badan. Iya. Saya balik badan, itu cewek masih ada di situ. Masih berdiri tuh. Awalnya saya kira tamu bang. Iya, awalnya saya kira tamu. Tamu kali ya. Jadi pakai kayak gaun merah gitu bang. Gaun merah, tapi rambutnya itu kayak acak. Dia ngadep ke figura hotel di lorong itu. Itu posisinya ngebelakangin lu atau nyampingin Jadi lu? dia nyamping. Nyampingin lu Iya. berarti. Iya. Jadi saya ngeliat begini, dia nyamping. Iya. Dia nyamping begitu. Wah tamu bukan tuh. Saya mikirnya tamu. Tapi ya kali. Pikiran saya kan kagak ada acara wedding. Masa iya ini orang pakai gaun kan, gaun merah begini. Dia itu kayak ngelus rambut sambil ngeliatin figura gitu bang. Ngelus rambut. Terus saya berani-berani kagak bang. Jadi kalau saya mau ke situ ya saya harus nyamperin dia. Iya, ngedeketin lah. Iya, ngedeketin. Sedangkan posisi dia itu pas pengen di balik klip. Iya. Di pojokan. Itu pas saya maju, saya kagak begini. Posisi saya begini nih, Bang. Nunduk lah. Nunduk nyampingin. Iya. Ini bocah. Set keluar lift. Turun lah saya. Itu pucet bang saya bang. Ditanya sama teman, lu ngapa Bel? Suwe. Kenapa lu suwe? Gua ketemu sama yang begituan. Lantai berapa? 15. Gue juga pernah lah teman saya cerita cewek kan pakai baju merah gaun. Iya 4 kali bang. 4 kali dia ketemu. Gua Bel 4 kali ketemu, 2 kali apes, 2 kali hoki. Apesnya dulu gimana nih? Ya apesnya begitu bang, ada aja di kerjaan. Salahnya itu kerjaannya ada aja, padahal dia udah bener nih, tetap aja diomelin. Apes gua, hokinya dia dapat uang tip banyak. Oh, Gua Bel sehari itu dapat duit tip pas masuk malam 300.000 mah ada. Lah lu mendingan lumayan. Lah gua sekali apes. Iya. Iya jadi sosok yang baju merah itu emang udah banyak sih bang yang ngeliat lah. Jadi nggak 1-2 orang. Iya. Di lantai 2 juga dia pernah. Di lantai 2. Di lantai 2. Emang lantai 2 juga rada iseng lah. Iya. Itu cewek sih yang ketemu ya, staf cewek bukan staf cowok. Jadi dia sempat pengen keluar dari pintu dekat kitchen. Itu dia papagan bang. Pas ngebuka pintu, bek gitu. Papagan sama cewek. Hadap-hadapan. Iya, hadap-hadapan dah bahasanya papagan gitu. Hadap-hadapan, kagak bisa ngomong, kagak bisa lari. Udah diem aja begitu. Sampai dia hilang sendiri. Nah kalau untuk wajahnya kayak gimana sih perempuan itu?
Kalau saya sih nggak terlalu jelas sih Bang Karena lihatnya. Bang Billy cuma Soalnya satu kali doang nih ketemunya. satu kali ketemu, udah gitu dia posisinya nyamping Bang. Nyamping, iya. Kalau dari kata-kata yang lain-lainnya gimana? Kalau kata-kata yang lain sih itu mukanya itu cakep. Yang papagan itu ya, Iya, mukanya cakep. Tapi cakepnya cakep pucet gimana sih Bang? Iya. Cantiknya. Nah, saya kan nanya tuh, kok sering banget sih? Maksudnya saya ketemu, teman saya ketemu kan, banyak gitu yang ngelihat. Jadi saya nanya sama senior saya nih Bang, itu kok banyak sih yang ketemu? Emang Hotel lu, kok angker nih gitu ya? iya, emang lu nggak tahu ceritanya Bel? Cerita apaan nih? Dulu kan di sini ada yang pernah ada kasus. Oh. Kata senior saya, kasus pembunuhan Bang. Di kamar di lantai 15. Kata saya kok nggak masuk berita? Ya kagak boleh lah ngaco. Itu privasi lah. Jadi ada berita, cuma nggak boleh media tahu. Iya. Gitu. Biar hotel itu nggak turun lah. Iya. Menjaga nama baik hotel lah Iya ya. betul Bang, menjaga nama baik hotel. Jadi katanya itu waktu itu dulu ada cewek sama cowok lah. Jadi ceweknya itu check in. Sehari itu kan harusnya dia check out. Iya. Ternyata ditelepon nih sama FO. Mbak mau extend apa mau check out? Cowoknya yang jawab. Bentar Mbak, saya ke bawah. Ke reception, oke Pak. Cowoknya ke bawah, ternyata extend. Nambah nih ya. Nambah buat sehari lagi. Iya. Sehari lagi dia extend, cowoknya taunya udah cabut Bang. Jadi buat extend doang. Iya. Dia extend kamarnya, tapi Iya. orangnya cabut nih, Iya. cowoknya. Nah, pas keesokan harinya, FO nelpon lagi dong. Iya. Ini mau extend, mau check out nih. Itu nggak ada jawaban Bang di kamar. Nggak ada yang ngangkat teleponnya. Iya, di telepon. Otomatis kan dari FO ke atas lah. Ngecek kan. Pas dibuka kamar, itu posisi cewek katanya tertusuk pisau Bang. Jadi seluruh duvet itu selimut di kamar itu simbahan darah semua. Iya, jadi simbahan darah semua. Ya kaget dong. Telepon ambulan, tapi nggak rame lah Bang. Iya, jadi cukup sekitaran hotel aja lah yang tahu. Iya. Gitu. Jadi privasi juga sih sebenarnya. Jangan-jangan itu kali ya yang sering gue temuin. Nah mana gue tahu, lu kagak kenalan kan? Ini ceritanya udah lama. Pas lu belum masuk di sini. Jadi kan awalnya hotel itu berdiri 2015 Bang. Saya masuk 2017. Ya kisaran 2 tahun saya nggak tahu lah awal kisahnya. Cuma saya nanya-nanya sama senior saya. Ternyata ada kisahnya begitu. Oh. Iya. Berarti ini cerita lu dapetin dari senior lu ya? Iya. Pernah ada sih Bang, di lantai 15 itu ada 2 tamu sih ya. Dari 2 kamar, tapi di lantai 15 itu sempet turun Bang ke lobi. Tamunya? Iya. Jadi dia bawa selimut, bawa bantal. Dia pengen tidurnya di lobi aja. Nah kita kan ngerasa nggak enak ya. Maksudnya dia udah nyewa kamar, ngapain lu tidur di lobi? Itu pertama ada orang luar, orang Korea lah. Orang Korea turun ke bawah. Mister, why? Ngomongnya bahasa Inggris. Why you sleep here gitulah. Kenapa lu tidur di sini gitu. Oh no. I'm scary. Ghost. Iya. Jadi Dia ngeliat setan berarti dong ya? nggak tahu dah dia ngomongnya begitu. Scary. I'm ghost. Gitu. Lah, ghost apaan sih itu? No. No room, no ghost. Gitu. Ghost. I'm here. Gila kagak enak kan ya. Tamu masa tidur di lobi. Iya. Kayak diusir sama bininya. Terus aja. Ya udah pindah kamarin aja. Akhirnya pindah kamar di lantai yang lain. Iya. Untungnya dia mau. Iya. Itu ada 2 tamu tuh. Waktu itu di lantai 15 itu sempet turun pada Itu 2 tamu di kamar yang sama beda kamar tuh? Beda kamar Bang. Oh. Jadi di lantai 15 itu udah tenar lah. Maksudnya ya gangguannya sih kalau buat di kamar ya Bang. Kalau buat di kamar sih di lantai 15 ada lah. Berarti emang hampir keseluruhan lantai 15 itu angker ya? Angker. Tapi pernah kejadian itu yang lantai 2 ya, yang siapa? Perempuan tadi itu tuh, Iya. yang hadap-hadapan. Ya, Itu jadi kenapa tuh bisa sampai ke lantai 2 tuh gitu? Apa emang nyebar-nyebar aja emang? iya, mungkin dia jalan-jalan juga kali Bang ya. Bosan kali ya. Iya, gitu bosan ya. lantai 15 itu juga. Iya. Jadi di lantai 2 juga emang iseng sih Bang. Saya iseng nih. Waktu itu saya pernah kerjain project Crystal Marmer ya Bang. Iya. Jadi kalau project Crystal Marmer itu kalau kita udah mulai, kita nggak boleh bisa berhenti sampai itu kerjaan selesai. Nggak boleh setengah-setengah lah. Project Crystal Marmer tuh maksudnya apa? Lantai? Iya, lantai marmer kita bikin kinclong gitu Bang. Oh, kayak Iya. dipoles lah. Iya, dipoles. Jadi nggak boleh kita kerja nih langsung tinggalin, kagak boleh. Itu harus sampai selesai. Iya.
Jadi pas saya kerjain nih, set, beret aja. Ngerjain project marmer itu sepanjang saya kerja, itu tuh kayak orang ada bolak-balik bang, di lantai 2. Posisi kan gelap ya, di belakang. Jadi saya nyalain lampu, cuma buat yang saya kerja doang nih. Iya. Itu malam berarti? Malam, masuk malam. Set aja. Itu kayak orang bolak-balik, terus bolak-balik jalan. Iseng juga. Nggak lama itu hilang, kayak ada yang merhatiin. Nah, saya nanya lagi nih ceritanya. Sama senior saya lagi. Bin, kok lantai 2 kayaknya angker amat sih? Gue iseng kerja di situ. Emang lu nggak tahu bang ceritanya? Oh, ada cerita lagi di lantai 2 nih? Ternyata ada juga bang. Oh, apalagi nih dari senior lu, apalagi ceritanya? Iya, itu jadi waktu awal pembangunan itu, tahun 2015, kan biasalah ada kuli-kuli proyek gitu bang. Kuli-kuli proyek yang ngebangun. Katanya itu ada yang jatuh bang. Waktu ada pengerjaan, kulinya jatuh mati di tempat. Jadi bersimbah darah. Nah dibersihinnya, dimandiinnya itu di lantai 2. Oh. Atau mungkin juga bisa juga jatuhnya di lantai 2. Karena kan biasanya kalau di pembangunan kan lantai-lantai pun belum kepasang kan. Mungkin kali mungkin ya. baru sampai lantai-lantai 2 dia jatuh sampai situ. Bisa mungkin di situ. Ya. Cuma saya nggak nanya detailnya bang ya, jatuh lantai. Bukannya saya dapat cerita begitu. Jadi dia dimandiinnya waktu itu di lantai 2 bang Beli. Oh jadi jenazahnya dimandiin lantai 2. Iya. Pantas gue ngerasainnya beda. Serem juga ya di hotel. Saya seumur-umur nih bang, maksudnya baru kerja di hotel itu ya di hotel itu. Iya. Salah satu hotel itu. Makanya pengen tahu aja nih. Wah ternyata gedung-gedung lebih keren juga gitulah, horor-horornya lah. Apalagi pas malam lah ngerasain. Pas malam itu pasti ada aja namanya gedung kosong gitulah, kosong hotel pas lagi nggak ada meeting, nggak ada apa gitu. Nah kalau untuk yang di lantai 2 tuh, yang informasinya dulu katanya ya, ini kata seniornya si Bang Willy ya, Bang Beli, itu kan pernah ada yang jatuh ya kulinya ya, iya, apa betul. Pekerjanya lah. Pernah nggak yang ketemu sama sosok itu bang? Kalau untuk ketemu langsung ya, saya nanya-nanya sih nggak ada. Cuma kalau ada gangguan kayak suara orang jalan, bang. Jadi dia jalan, tak tok gitu. Terus kayak ada yang merhatiin lah. Jadi sepanjang kita kerja itu pasti ada, anjing gue diliatin siapa sih nih? Iya. Sialan kayak ada yang ngeliatin gue. Pasti ada rasa begitu deh. Berarti kalau untuk yang lantai 2 emang jarang ada cerita tentang penampakannya ya? Kalau lantai 2 enggak. Biasanya itu dia di ruang meeting sih bang kebanyakan. Lantai atas. Itu dia yang mau gue tanyain tuh. Jadi kan ini yang lantai 15 yang perempuan tuh ada ceritanya tuh, kisahnya tadi seperti yang diceritain Bang Beli. Nah kalau untuk anak kecil ini ada ceritanya nggak sih bang? Nah dulunya kenapa gitu bisa sampai ada sosok itu? Saya juga nanya bang tuh bang. Tapi gue sering ngelihatnya yang di lantai meeting tuh bocah tuh. Bocah kecil suka pada lari-larian. Iya bang, emang ada gitu. Tapi kalau masalah buat cerita kesononya itu saya nggak tahu ya. Emang nggak ada yang nggak ada yang cerita bang. Berarti Bang Beli nggak dapat cerita nih tentang asal usul dari sosok anak kecil itu. Iya. Tapi sempat nih bang waktu saya masuk pagi itu loh. Itu saya masuk pagi itu di lantai 23 itu ada yang wedding bang. Jadi akad nikah. Pas itu ada ibu-ibu nyender di lift. Saya tanya kan, Bu, ada yang bisa dibantu? Enggak mas, saya capek, kata dia gitu kan. Capek kenapa bu? Ini biasa acara nikahan anak saya, kata dia. Biasalah kalau ada acara beginian capek badan. Duduk aja bu dulu di sofa, saya tawarin. Iya mas, makasih. Saya sampai kasih bang sopanya. Duduklah si ibu itu. Biasalah saya abis ibu-ibu itu duduk, saya kamar mandi bersihin, gosok-gosok, kelar. Ibu-ibu itu masih duduk bang. Ibu itu masih duduk. Pas saya turun, nggak lama sekitaran setengah jam lah, ada mobil ambulan. Mobil ambulan di basement. Itu siapa yang sakit? Ada yang meninggal, Bel. Siapa yang meninggal? Itu emak-emak. Emak-emak yang mana? Yang lantai 23. Yang lagi ada acara wedding. Yang bener loh. Iya, emak-emaknya waktu itu sebelum dia meninggal nyender di lift. Lah itu tadi emak-emak ketemu sama gua. Oh lu yang bener. Emang yang duduk di sofa yang nawarin siapa? Lah gua. Oh yang bener, Bel. Iya, emang kenapa? Emang itu mama udah lemes lah saya lihat pertama bang. Iya katanya mah sakit jantung katanya. Sakit jantung dibawa ke kamar nggak ada. Itu. Berarti Bang Beli bisa dibilang nih ngelihat saat dia udah sakratul maut ya udah. Iya. Jadi mau meninggal lah ya. Katanya wah berarti tadi gue nawarin ya. Ya alhamdulillah sih nawarinnya baik bang. Iya kagak nawarin yang jahat gitu. Nawarin dia duduk istirahat.
Tapi yang namanya umur kan kita juga nggak Iya. tahu ya. Karena Bang Beli ngeliatnya cuman kayak, oh ini kayak kecapean nih mungkin lagi Iya, acara gitu. Kayak orang kecapean aja biasa Iya, gitu. iya namanya acara wedding bang ya Iya, kan, iya. apalagi dia emaknya Iya. ngurus-ngurus apa capek dandan meren. Ya udah, saya tawarin tau-taunya emang umur kali ya. Iya, iya. Dan itu orang tua dari yang nikahnya atau bukan? Iya, orang tuanya, orang tua dari ceweknya. Ini acara bahagia bercampur dengan acara duka ya, Iya, betul malahan bang. ya. Jadi habis acara akad itu ya udah sah, ya bingung mungkin pengantin ya. Mau Iya. seneng apa mau Iya, bahagia iya. ya gitu. Kacau. Itu kejadiannya udah di tahun berapa tuh yang meninggal itu? Itu 2019 bang. 2019. Belum lama. Saya kan kerja di situ 2017 sampai 2021. Oh iya. 4 tahun. 4 tahun ya. Sekarang udah nggak di situ lagi ya? Enggak. Diusir gara-gara COVID. Emang kalau hotel itu paling kena imbas kemarin ya. Bener bang. Kecuali hotel-hotel yang punya relasi sama pemerintah tuh baru dia dijadiin tempat isolasi dan dapat duit banyak. Ya betul. Kalau nggak ada relasi biasanya agak susah tuh survive-nya tuh. Orang dalam. Iya. Nah, kalau boleh tahu sedikit bocoran ini hotelnya di daerah mana? Daerahnya sedikit aja bocorannya. Tapi jangan sampai ketahuan nih Iya, tempatnya nih, Bang. saya juga nggak mau bang. Iya. Jadi hotelnya di daerah sekitaran Jakarta lah bang. Jakarta, masih Jakarta berarti ya. Hotel berbintang sih bang. Berbintang berapa tuh? 4. Bintang 4. Bintang 4. Wah, kacau juga. Berarti bintang 4 itu kita udah beberapa narasumber nih, Bang. Hotelnya bintang 4, bintang 5. Itu tetap angker-angker juga ya. Ya nggak ngaruh sih kalau kata saya mah. Bener, mau bintang gimana juga kalau angker mah ya angker. Iya. Malah kadang-kadang yang hotel bintang 5 tuh karena konsepnya aneh-aneh tuh kayak bikin dark segala macam atau apa malah jadi serem malahan Iya. ya. Gila. Sebenarnya nggak usah dibikin konsep serem juga, ya serem sebenarnya. Iya. Kalau yang udah tahu malah dalamannya. Iya. Nah, Bang, setelah kejadian-kejadian yang tadi yang Bang Beli ceritain, ada nggak kejadian lagi di hotel itu, Bang? Ada bang. Jadi posisinya pas saya masuk malam juga sih bang. Jadi kan di hotel itu kan ada acara barbecue night nih setiap hari Kamis malam Jumat bang. Oh, itu karyawan-karyawan atau apa? Enggak, itu buat tamu-tamu. Oh, Iya, jadi spesial itu di hotel itu setiap hari Kamis itu ada acara barbecue bang. malam Jumat dong berarti? Malam Jumat. Iya. Iya. Jadi selesai acara kelar itu itu acaranya di restoran ya bang, di terasnya. Jadi posisi teras itu langsung ke kolam berenang. Di situ udah selesai acara, ya biasalah saya bersihin area sekitar. Itu lagi ada perbincangan singer. Penyanyi. Ya, singer yang isi acara di barbecue night itu. Pada ngumpul lah, biasalah ketawa-ketawa gitu kan. Pas ketawa-ketawa itu, saya emang rada deket lah nyapunya. Itu posisinya kan terbuka bang di teras ya. Tapi hawanya tuh beda. Maksudnya anget gitu. Iya. Iya posisinya harusnya kan malam kan dingin nih. Iya. Posisi rada anget nih. Kalau dari hawa beda amat ya. Udahlah, udah amat banyak orang ini kan. Saya sapu. Itu yang lagi pada ngobrol. Tiba-tiba singernya itu nunduk bang. Nunduk. Iya, cowok ya singernya ya. Gak pada nanya dong sama singer itu. Hei, kenapa kamu? Kenapa? Pas dia bangun itu ketawa cewek bang. Anjir, berubah suara tuh. Suara cewek. Makanya saya bingung itu yang ketawa itu singer apa yang lain gitu kan. Orang saya deket situ kan lah kenceng suaranya bang. Pokoknya ketawa tapi matanya tuh merem. Iya. Itu langsung dipegangin bang sama orang. Soalnya dia agak berontak gitu. Itu yang megangin ada 5 orang lah. Kalau saya nggak berani. Iya bener. Ya, megang sapu, megang dia juga. Bisa ketakol kan. Udah tuh dipegangin. Untungnya kan di hotel itu ada staff lah yang bisa lah bang. Maksudnya ngerti buat hal-hal begituan lah hal-hal ya. mistis gitu dia tahu lah. Di situ dibacain apa. Ujung-ujungnya ya dia sadar. Cuma ngelemes begitu sih. Kayak orang gimana gitu, linglung gitu bang. Jadi kenapa gitu. Akhirnya itu disuruh pulang. Emang di sekitaran teras ke kolam berenang itu emang rada serem juga sih bang. Apalagi kalau kolam itu malam. Jadi kolam itu kan posisi nih kolam berenang. Di sana itu kayak ada pohon-pohon bang. Di pojokan. Iya. Ini posisi kolam berenang di belakang hotel atau di depan hotel nih? Di belakang bang. Di belakang. Berarti terasnya teras belakang nih maksudnya Iya, nih. teras samping bang. Oh, Jadi teras sini samping. restoran, di sini teras. Oh, teras Nah samping. untuk ke belakang itu ada Iya, kolam berenang. Iya. Kolam berenang. Di situ saya pernah bang. Ibarat kata nih mau istirahat lah malam-malam nih. Kerja mulu, mau ngerokok Kagak ada yang mantau ini kan. Saya ke kolam, itu di pojokan kolam berenang itu kayak ada bayangan bang. Bayangan hitam, bentuknya ya kayak orang tapi gede. Iya. Lah sampai beginiin bang.
Itu orang bukan ya? Lah ngapain orang jam segini di pojokan gitu kan? Saya mau samperin takut, kagak jadi saya ngerokok di situ. Udah pindah. Itu posisinya di pohon-pohon yang itu. Iya, di pohon-pohon yang di kolam renang itu. Kacau juga ini kata saya teh. Di sono di atas ada. Iya. Ya kan? Lu mau kemana lu? Di bawah ada. Di bawah ada. Di basement ada. Di locker ada. Iya. Nah, semuanya ada. Iya, lah kalau di tempat begitu bener. Iya. Apalagi kalau masuk malam ya, posisi sunyi begitu Udah dah. Iya. Kalau untuk locker, pernah nggak sih ada cerita-cerita penampakan gitu di locker itu? Kalau penampakan enggak, kalau kesurupan itu yang waktu Bang Beli lihat itu ya, yang kesurupannya. Iya. Selama saya kerja di situ, itu kesurupan 2 orang, Bang. Ini orangnya berbeda nih, berbeda orangnya. Iya. Kesurupan itu 2 orang, cewek semua kan tuh. Tapi tahu bener tahu enggak nih ya, Bang. Saya mah sempat nanya juga nih sama yang senior juga, tapi senior bukan departemen saya. Kalau di locker itu mah gerbang. Gerbang gimana maksudnya? Ya katanya gerbang goib lah kata dia mah gitu di locker cewek. Iya. Tapi saya mah nggak tahu bener atau kagak. Cuma sekilas doang denger begitu. Di locker cewek mah gerbang Bel kayak gitu. Makanya sering banyak yang kesurupan. Iya. Dan juga gue ingetin lagi cerita-cerita tadi latar belakang dari kisah-kisah yang diceritain Bang Bele itu rata-rata ceritanya informasi Bang Bele dapat itu dari senior ya. Iya. Jadi bukan Bang Bele sendiri yang dapat datanya ya. Soalnya kerja di situ juga kan 2 tahun setelah hotel itu berdiri, Bang. Iya. Jadi saya ngerasa keganggu, ya saya nanya lah. Iya. Ini kenapa sih ada gangguan begini? Nah, penjelasannya dari senior ya begitu. Iya. Cerita-cerita itu semua dari senior yang ibaratnya kayak yang korban dibunuh sama pacarnya, terus yang pekerja bangunan itu lagi ngerjain terus jatuh, itu dapat dari senior semua. Iya. Nah, Bang Beli, lu kan juga punya channel YouTube Explore nih ya. Iya, betul, Bang. Lu pernah gak sih sekali-sekali iseng buat nyamperin hotel tempat lu kerja dulu gitu? Enggak, soalnya hotel masih aktif, Bang. Oh iya. Nggak pengen coba colong-colongan gitu, ada teman, ada orang dalam, gue masuk kayak bentar mau ekspor gitu. Nggak bisa lah, Bang. Nggak bisa ya? Ada CCTV di situ, Bang. Iya, betul. Karena hotel rata-rata udah CCTV semua ya. Bang. Di luar ya, tapi jangan di kamarnya, bahaya. Iya, betul. Kita dengar suaranya aja. Iya. Paling suaranya aja. Nah, jadi gue mau ngasih tau juga kalau Bang Beli ini sama Bang Kamil punya YouTube channel namanya Kumis Kamil ya. Kumis Kamil. Dan isinya tuh tentang apa aja, Bang? Ya biasalah, Bang. Podcast begini aja ada, cuma ala-ala tongkrongan lah, Bang. Oh. Bahasanya nggak formal-formal banget. Oh iya. Dan ada explore juga ya? Ada. Jadi channel Bang Beli ini ada explore, ada podcast juga. Iya. Podcast ala-ala nun. Iya. Ini horor juga tapi podcastnya? Horor. Cuma ya ngomongnya nggak formal banget sih, Bang. Ya nyablak aja gitu. Ya pokoknya kalau Bang Beli sama Bang Kamil tuh kalau lagi di bawah ruang tunggu pasti banyak ngebanyol lah gitu ya. Banyak bercandanya. Iya. Dan isi podcastnya gitu-gitu juga tuh. Ya rata-rata sih, Bang. Banyak bercanda-bercandanya gitu ya. Tapi tetap ada horornya. Serius tapi ngebanyol lah gitu, Bang. Iya. Dan lu pernah katanya waktu itu ke suatu daerah ya, di daerah Bogor tuh. Oh iya, pernah. Itu gimana tuh, Bang? Gue lupa ceritanya, Bang. Itu bagus tuh. Cuma nggak sempet ambil videonya ya? Iya, di salah satu daerah di Cibinong lah, Bang. Tepatnya ya, saya nggak bisa ngasih tahu. Jadi posisinya waktu kita explore itu, pas ngambil kamera itu kita nggak ada penampakan apa-apa lah, jarang yang jelas gitu, maupun suara maupun penampakan yang wujud itu jarang. Tapi pas kita pengen pulang nih, Bang, set. Jadi si Kamil itu ngerasa, wah di sini nih ada nih. Ada sosok nih kayaknya. Iya, Bel berhenti dulu, Bel berhenti. Kita pada berhenti nih, Bang. Set, kita berhenti. Saya kan boncengan nih naik motor sama si Fadli. Pas si Fadli mau turun, taunya jatuh. Fadli badannya kayak Bang Adit dah, gede. Cuma jatuhnya begini kayak anak bayi, Bang. Bener, jatuh ke tanah. Buk, dek. Bel, bangunin gua ngapa? Bangunin gua. Lah dia kagak bisa bangun. Gak bisa bangun sendiri. Ribet sama megang tripod. Iya. Bel, bangunin gua ngapa? Bangunin gua. Lah saya kan namanya temen ya, kagak mau nolongin dulu. Saya nikmatin dulu tuh. Ketawain dulu ya. Wah, ketawa. Nggak lama saya ketawa, itu ada yang ketawa, Bang. Dari arah lain nih? Dari arah lain. Ketawanya sama kayak saya. Suaranya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tapi sama lah suaranya kayak saya. Wah. Iya. Awalnya saya kira warga. Takutnya kan warga ya. Wah, diledekin nih bocah jatuh ketawa. Kok lama-lama makin terus-terusan gitu ketawanya. Lah itu, udah ya kagak jadi, cabut. Si Kamil saya tinggalin, Bang, di belakang. Lu mau pada kemana? Sini, cabut.
Itu nih, sepanjang jalan saya keluar itu diketawain. Ini mata sini nih, ngeliat nih bang. Oh. Itu kalau kata saya nengok mah, papagan kali. Kayak apa tuh sosoknya? Ya saya kagak nengok. Kira-kira tuh kayak yang dilihat di ujung matanya putih atau gimana itu? Hitam. Hitam. Hitam deket pohon, kayak pohon nangka di situ. Di situ kan kebun-kebun, ada pohon nangka. Iya. Ya sejalan baik gitu ngayap. Dan informasi lagi Bang Bele itu datang ke tempat itu karena beberapa waktu sebelumnya sempat ada informasi kalau kampung itu sempat diteror sama sosok kuntilanak ya. Betul. Dan hari-hari tuh katanya suka ngetok-ngetok rumah warga. Betul. Ya. Nah itu temannya Kamil ya bang. Jadi temannya Kamil itu yang tinggal di situ. Oh. Jadi rumah itu dia ada satu di situ. Iya. Deket makam keramat bang. Makam keramat. Iya. Nggak jauh dari situ ada makam keramat. Di keramat di kampung itu. Jadi dia ngabarin Kamil, Mil, tolong dong Mil, lu coba explore ke sini. Soalnya rumah gua digangguin. Iya. Digangguin gimana? Ya gitu, ngetok. Dia juga pernah ngelihat sosok kunti gitu. Kuntilanak itu. Iya. Dan satu kampung itu gempar ya katanya. Maksudnya pada tahu lah tentang cerita itu. Pada gitu tahu, ya. pasti pada tahu. Iya. Dan waktu itu Bang Kamil dan Bang Beli itu ya sempat gagal lah untuk ngerjain video itu ya. Iya. Karena ya nggak banyak videonya ya. Akhirnya cuman sepotong-sepotong doang, akhirnya belum diupload. Dan sekarang ini kan tanggal 31 Maret ya. 31 Maret. Ini kita belum tahu nih uploadnya kapan. Jadi buat kalian siapa tahu Bang Kamil sama Bang Beli bikin lagi video yang itu. Ketika video ini upload, kalian bisa langsung aja cek ke YouTube channelnya Bang Kamil dan Bang Beli. Itu ada di deskripsi. Namanya Kumis Kamil. Kumis Kamil. Itu apa sih singkatannya? Kumis itu ada singkatannya bang. Kupas misteri kami miliki. Anjay. luar biasa ya. Iya. Oke, ya udahlah. Thank you banget Bang Beli, sukses terus buat channelnya. Oh, amin. Thank you banget udah mampir kalian Lentera Malam lagi jauh-jauh dari Cibinong. Iya, betul. Oke, jadi gua Adit dari Lentera Malam dan Bang Beli dari Kumis Kamil izin pamit. Bye.